Revitalisasi kota tua di kawasan Jakarta Barat telah dinyatakan selesai 100%. Tapi di lapangan para pekerja masih mengerjakan ini itu. Dan masih cukup banyak yang harus dibereskan di program yang menghasilkan biaya sebesar 102 miliar rupiah itu. Pemerintah Kota Jakarta Barat pada 25 Agustus 2022 mengungkapkan di laman tempo.co. Revitalisasi kota tua sudah mencapai 80% menjelang peresmian Jumat 26 Agustus 2022. Tapi Dinas Bina Marga sudah menyebut 100%. Entah mana yang benar. Akhir pekan lalu, Kamis 8 September 2022, saya melihat sendiri. Jalanan di depan stasiun Jakarta Kota telah disulap menjadi kawasan pejalan kaki yang luas. Dulu jalan ini jadi lalu lalang kendaraan. Jalan Kemukus, Jalan Lada, dan Jalan Ketumbar di Kota Tua kini berubah menjadi pedestrian atau trotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho, membeberkan terdapat 5 kawasan pedestrian yang ditata, yakni Jalan Lada Raya, Jalan Ketumbar, Jalan Kemukus, Jalan Lada Dalam, dan Jalan Kali Besar Timur. Total luas fasilitas pejalan kaki yang tersedia pasca revitalisasi mencapai 329.000 meter persegi. Dinas Bina Marga berperan sebagai pengendali teknis untuk infrastruktur, pembangunan gedung, pemolesan struktur, dan kawasan pedestrian. Dinas ini juga menata jalur pedestrian Kota Tua sepanjang 2.110 meter atau lebih dari 2 kilometer. Lebar plaza antara 11 meter hingga 27 meter. Sedangkan lebar trotoar antara 2 meter hingga 5 meter. Konon ada pengerjaan lampu penerangan sebanyak 239 titik, seperti pada lampu penerangan trotoar, lampu penerangan jalanan umum, dan lampu taman. Juga halte busway, water table, jalur sepeda, dan segala kelengkapan jalan, termasuk landscape, tanaman hias, dan pohon, tempat sampah, serta pengaspalan. Dinas Bina Marga juga menata saluran drainase sepanjang 2.900 meter atau hampir 3 km. Pertanyaannya, apakah layak negara mengeluarkan dana 102 miliar rupiah untuk proyek compang-camping yang dikerjakan kejar tayang dan asal-asalan itu? Saya saksikan sendiri, pemasangan lantai, tehel, sangat amatiran, amburadul, asal-asalan. Saya memotret sebagiannya untuk Anda di sini. Jika Anda ingin membandingkan proyek infrastruktur yang dibangun dengan benar dan asal-asalan, datanglah ke Stasiun Jakarta Kota. Di wilayah milik Stasiun KAI, proyek renovasi dilaksanakan dengan benar, rapi, nyaman. Sedangkan proyek di luar stasiun, yakni di Kota Tua, amburadul, asal-asalan. Sebuah video yang menjadi viral memperlihatkan sejumlah pengendara motor tergelincir saat melintasi kawasan Kota Tua itu. Video rekaman detik-detik peristiwa itu terjadi diunggah akun Instagram @jakartabarat24jam. Memperlihatkan beberapa pengendara motor terjatuh saat melintasi kawasan Kota Tua karena diduga licin setelah diguyur hujan. Gubernur Anies Baswedan seperti biasa cuma ngeles. Bukan aspal yang licin, tapi jalan itu bukan untuk pengendara motor, melainkan pejalan kaki. Memangnya jalan yang licin hanya bisa mencelakakan pengendara motor. Pejalan kaki juga bisa tergelincir jika jalan licin. Ada-ada saja. Laman Tempo edisi 26 Agustus 2022 lalu memberitakan, revitalisasi kawasan Kota Tua memakan biaya 60 miliar rupiah. Dana tersebut tidak hanya untuk membangun trotoar, tapi juga fasilitas pendukung lainnya, seperti shelter bus Transjakarta, air mancur, dan lampu jalan. 3 hari kemudian diumumkan jadi 102 miliar rupiah. Dana revitalisasi memang dari Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi SP3L milik 3 pengembang alias sumbangan swasta. Tapi tetap saja merupakan hak yang dikelola negara, sehingga tetap uang milik negara dan milik rakyat. Rancangan, gagasan, dan ide-ide pembangunan DKI Jakarta memang hebat.
Sebagian besar merupakan program lama yang disiapkan oleh para gubernur sebelumnya. Menjadikan kawasan wisata sejarah menjadi kawasan rendah emisi, low emission zone, merupakan gagasan lama. Juga ide menghubungkan transportasi umum lewat stasiun kereta api komuter lain dan halte Transjakarta. Hasil studi banding di luar negeri dan kota-kota besar dunia. Yang fatal adalah eksekusinya, pengerjaannya. Semangat mengerjakannya adalah semangat proyek kejar tayang dengan target politik. Sebelum Gubernur Anies Baswedan turun jabatan, demi membangun kesan Anies banyak meninggalkan proyek strategis. Karena kejar tayang, maka proyek dikerjakan asal-asalan. Belum lagi bau korupsi menyengat. Bukan rahasia lagi, proyek-proyek DKI jadi jarahan politisi, kaki tangan gubernur, politisi, dan ormas. Yang terwujud di lapangan hanya sisa-sisanya. Sumbangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah mengganti nama. Dan itu berakhir dengan kontroversi juga. Setelah nama-nama jalan diganti dengan nama-nama orang berjasa yang menimbulkan perlawanan warga, penamaan kembali Batavia setelah revitalisasi kota tua kini jadi perguncingan. Nama Batavia merupakan pemberian VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Koen pada abad ke-17 silam. Sejarawan Andi Iksan di CNN Indonesia mempertanyakan dasar kajian yang dilakukan oleh orang nomor 1 di Pemprov DKI Jakarta sebelum melakukan perubahan nama itu. Sebab ia menilai langkah tersebut kurang tepat apabila tujuannya hanya sebagai penanda kawasan bersejarah semata. Rujukan sejarah nama kota Jakarta itu ada banyak. Sekarang yang harus diperjelas kenapa memilih nama itu. Apa alasannya? Jelasnya. Nama Batavia ironinya erat dengan kolonialisme Belanda. Sebab penamaan Batavia dilakukan Dewan Pimpinan VOC usai membumi hanguskan Jayakarta pada 30 Mei 1619 silam. Padahal penamaan Batavia, kata dia, dilakukan VOC untuk mengenang suku Batavia yang merupakan nenek moyang bangsa Belanda. Selain Stadion JIS yang tidak memenuhi standar FIFA, jalur pejalan sepeda, cat rumah warga, kompleks Taman Ismail Marzuki, rumah DP 0%, pergantian nama-nama jalan, Anies Baswedan mewariskan banyak proyek skandal di ibu kota. Terbaru, proyek revitalisasi di kota tua yang diberinya nama Batavia, nama dari penjajah. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Supriyanto Marto Suwito yang disadur dari redaksi Indonesia.com. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.